تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Dari pepohonan, ini yang disebut dalam hadits Abu Waqid Al-Laythi yang dibawakan oleh penulis di sini. Kata beliau rahimahullah, wa hadits Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Dan hadits Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Beliau sahabat yang mulia. Ya. Ada silam pendapat ya tentang namanya. Tapi yang masyhurnya disebut dengan kunyahnya Abu Waqid Al-Laythi. Annahu qala, beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Dan ini pembahasan kita yang terakhir ya. Syarah hadits Abi Waqid Al-Laythi wa fawaidih. Penjelasan hadits Abu Waqid Al-Laythi dan pelajaran-pelajaran yang terkandung padanya. Iya, hadits Abu Waqid ini akan lewat di Kitab Tauhid. Ya, cuma di sini saya akan menjelaskan secara global kandungan dan pelajaran yang terkandung di dalam hadits Abu Waqid. Jadi kata beliau, wa hadits Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu annahu qala, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin. Ya. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufur. Kata beliau, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Hunain nama tempat ya, keluar maksudnya untuk peperangan. Dan saat itu kami dekat dengan masa kekafiran. Maksudnya baru masuk Islam. Iya. Baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat. Dan kaum musyrikin, sementara kaum musyrikin memiliki sebuah pohon bidara yang mereka beriktikaf di pohon itu. Iktikaf, kadang berdiam lama di situ. Iya. Mencari berkah. Mereka menggantungkan senjata-senjata di pohon itu. Dan pohon ini disebut dengan nama Dhatu Anwat. Anwat jamak dari naut. Ada sesuatu yang digantung. Iya. Jadi dia gantung. Makanya disebut Dhatu Anwat. Karena di pohon itu banyak gantungan-gantungan senjata-senjata. Banyak gantungan senjata-senjata. Maka kata beliau, pamarorna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya. Kata beliau, maka kami melalui pohon tersebut. Lalu berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah dhatu anwat untuk kami sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kata Nabi, Allahu akbar. Ini kalimat takjub, ya, mengingkari apa yang mereka lakukan itu. Sesungguhnya ini adalah as-sunan, jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalan orang sebelum kalian. Demi yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami suatu sembahan sebagaimana mereka memiliki beberapa sembahan. Jadi Bani Israel itu ketika sudah diselamatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dibinasakan Firaun dan bala tentaranya, maka disebutkan kisah mereka di dalam Al-Qur'an, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa ta'ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum faqalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Jadi begitu melewati lautan, mereka datangi sekelompok kaum punya sembahan, mereka sedang iktikaf di sembahan-sembahan mereka. Maka mereka berkata kepada Nabi Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka memiliki beberapa sembahan. Ya, maka itu ucapan Bani Israel. Sama. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat yang baru masuk Islam ini. Iya. Baik. Jadi hadits yang agung ini, hadits yang mulia ini, kita bisa memetik banyak pelajarannya di dalamnya. Iya.
Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadits ini, yang pertama, terdapat pada para sahabat bagaimana mereka mengisahkan kejadian-kejadian sebagaimana adanya. Abu Waqid waktu itu mengatakan, kami baru masuk Islam, masih dekat dari kekafiran, maksudnya belum lama masuk Islam. Iya. Jadi keislaman Abu Waqid ini belakangan. Ini tampak ya dari kisah yang beliau sebutkan. Iya. Baik. Dan terdapat di dalam hadits ini juga bahwa iktikaf itu bentuk dari ibadah. Karena kaum musyrikin itu beriktikaf di pohon itu. Dan terdapat di dalam kisah ini penjelasan adanya yang menyembah apa? Pepohonan, berbuat kesyirikan pada pepohonan, dia gantung dari pedang-pedangnya. Ya. Dan penyembahan itu tidak mesti dia sujud di pohon. Jelas ya? Dan mesti dia sujud di batu. Nah, bentuk ibadahnya kadang seperti ini, dia gantungkan apa? Dari senjata-senjatanya yang ngambil berkah, itu bentuk dari penyembahan. Bentuk dari penyembahan, dan itu dari bentuk kesyirikan mereka. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini juga bahwa orang yang dulunya berada di dalam kebiasaan yang buruk, setelah itu dia berpindah kepada kebiasaan yang baik, mungkin saja kebiasaan yang buruknya itu muncul tanpa disadari. Jelas ya? Nah, ini kan para sahabat sudah masuk Islam kan? Begitu lewat Datu Anwat, tiba-tiba mereka berkata, buatkan untuk kami apa? Datu Anwat, seperti mereka memiliki Datu Anwat. Iya. Ya kebiasaan lamanya muncul. Dasarnya karena mereka jahil akan hal tersebut. Jelas ya? Nah, dan terdapat bahwa jahil itu diberi udzur. Karena itu Nabi SAW mengingatkan akan bahayanya. Iya. Diingatkan akan bahaya hal tersebut. Dan terdapat kewajiban menutup segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Begitu ini terjadi dari sahabat, Nabi langsung mengingkari. Nabi langsung mengingkari ya. Dan terdapat di dalam hadits, seorang itu boleh bertakbir untuk mengingkari. Jadi takbir itu tidak mesti takbir bermakna dia apa? Dia mendukung atau dia kagum. Ya, takbir itu bisa bermakna mengingkari. Allahu Akbar, mengingkari. Jelas ya? Nah, ini penggunaannya, karena Nabi sini bertakbir mengingkarinya. Dan beliau bersumpah tanpa diminta bersumpah, menunjukkan bolehnya seorang itu menegaskan perkara-perkara dengan sumpah sebelumnya. Dan terdapat di dalam hadits ini juga bahayanya menyerupai kaum musyrikin dan keharaman hal tersebut, tidak boleh menyerupai kaum musyrikin. Iya. Baik. Dan terdapat di dalam hadits kewajiban seorang itu mempelajari akidah yang benar supaya jangan sampai dia terjatuh pada hal-hal yang Islam di situ melarangnya. Dan terdapat di dalam hadits ini juga bahwa niat yang baik itu tidak cukup. Ya, tidak ada yang meragukan ya niatnya para sahabat. Ya, di sini yang baru masuk Islam ini yang disebut oleh Abu Waqid. Nah, tapi niat yang baik itu tidak cukup. Karena itu Nabi SAW menegur dari kesalahan. Dan terdapat bahwa kemungkaran itu diperbaiki. Oh, jangan karena ini kondisi perang. Perang ini kita perlu banyak pasukan. Kalau kita ingkari nanti lari pasukannya. Enggak. Justru Nabi malah mengingkari, memperbaiki. Sebab itu dari hal yang mendatangkan kekuatan untuk pasukan. Apabila dibiarkan dari kesalahan, maka ini mungkin dari sebab yang melemahkan. Dari perkara yang mencabut keberkahan. Mencabut keberkahan. Ya. Karena itu berkumpul-kumpul, sekedar berkumpul saja, itu tidak cukup. Ya, berkumpul-kumpul ini berbuat batil, berbuat mungkar, berbuat bid'ah, berbuat khurafat. Yang penting kumpul-kumpul saja. Itu tidak ada di petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Ya. Yang ada di tengah mereka
ta'awun alal birri wat taqwa. Di atas kebaikan dan ketakwaan. Kalau ada yang berbuat keliru, diperbaiki, dinasihati, diingatkan. Iya, diingatkan. Nah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik, selesai kaidah yang keberapa? Kaidah yang ketiga. Yang terakhir kaidah yang keempat.